kembali lagi sama kita di podcast IKIP Pak. Iya, IKIP Pak. Jadi judul atau tema podcast kita hari ini yaitu hoax, etika dan tanggung jawab mencari kebenaran di balik layar dan digital. Dan selamat datang di podcast IKIP Pak. Saya Gibran. Hari ini kita akan membahas satu isu yang menghancurkan tatanan sosial dan menguji batas etika kita, yaitu hoax. Di era kecepatan scroll, kebenaran seringkali menjadi korban. Kita butuh kompas etika dan tanggung jawab untuk menavigasi. Sudah ada 4 partner saya yang siap membedah. Mari kita berkenalan. Dari yang kiri saya Andika Putra. Saya Pep Diandra dari Gaja. Saya Diandra Jadi Saputra. Saya Farhan Abdul Rahman. Kecepatan sharing itu berkah inovasi, tapi tantangannya bagaimana membuat filter informasi bekerja secepat koneksi. Sebagai pengguna harian, hoax bukan cuma masalah informasi, tapi sudah jadi masalah psikologis. Ada tekanan sosial untuk ikut menyebar dan ada rasa cemas dibohongi. Ya, dalam konteks etika, hoax adalah kejahatan. Kita akan bahas siapa yang harus menanggung jawab mutlak pembuat platform atau penyebar. Betul sekali. Hoax bukan sekedar salah info. Ini adalah bom waktu sosial. Mari kita mulai dari mengapa hoax menyebar begitu cepat. Pertanyaan yang pertama, saya mau tanya sama Mas Dika. Teknologi memungkinkan sharing instan. Apakah teknologi itu sendiri dengan jumlah kecepatan yang justru jadi biang lagi? Teknologi itu netral kan? Masalahnya adalah model bisnis platform yang mengutamakan engagement atau keterlibatan. Hoax karena bersifat emosional dan provokatif. Secara algoritma lebih cepat diangkat dan disebar daripada fakta yang data. Dari sisi pengguna, hoax seringkali mempunyai confirmation bias. Kita cenderung percaya informasi yang sesuai dengan pandangan kita. Dan itu membuat jari kita tuh gatel gitu loh, pengen nge-share informasi tersebut. Itulah etika terabaikan. Tanggung jawab individu adalah verifikasi. Tapi karena kecepatan, orang memilih kenyamanan, sharing tanpa cek daripada kejujuran. Jadi kita punya segitiga masalah. Algoritma yang mendahulukan engagement, confirmation bias pengguna, dan kecepatan sharing teknologi. Selanjutnya saya mau tanya sama Mas, siapa Mas ya? Sama Mas Farhan. Jadi mari kita tuntut tanggung jawab. Jika hoax menyebabkan kerugian sosial, siapa yang paling harus dihukum? Apa pembuat, penyebar, atau platformnya? Ya, dalam konteks hukum, pembuat hoax adalah pelaku utama. Dan penyebar aktif bisa dikenai sanksi. Tapi secara etika, platform punya tanggung jawab moral yang besar karena mereka menyediakan megafon dan sistem amplifikasi. Perusahaan teknologi harus berinvestasi lebih besar pada AI yang mampu mendeteksi konteks dan sentimen hoax. Bukan hanya kata kunci, solusi teknis harus tepat masalah teknis itu sendiri. Tapi platform tidak bisa menjadi tangan. Contoh sosialnya nyata. Saya melihat sendiri, melihat perpecahan cyber, bullying dan hilangnya kepercayaan antar masyarakat. Kerusakan sosial ini seringkali berdampak yang tidak bisa diperbaiki oleh tombol hapus semata. Farhan, apakah regulasi kita sudah cukup kuat untuk menghadapi kecepatan hoax? Apakah platform asing tunduk pada hukum lokal? Regulasi kita masih tertinggal. Kita butuh aturan yang memaksa platform transparan tentang bagaimana algoritma mereka bekerja dan bagaimana mereka
menangani laporan hoax secara cepat, bukan sekedar basa-basi. Kita akhiri dengan harapan apa satu kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan untuk melawan hoax setiap hari. Jadi gini Mas Gibran, Ya, kita menetapkan aturan jeda 5 menit sebelum sharing berita emosional. Tunggu dulu waktu 5 menit. Gunakan waktu itu untuk mencari fakta-fakta yang sebenarnya dan mencari sumber lain atau cari situs-situs yang fact checker. Jangan biarkan emosi jari-jarimu itu memandumu. Seperti itu Mas Ibran. saya. Buat Mas Dika nih, dari sisi teknologi, apa yang bisa membuat filter kebenaran ini lebih cepat? Kolaborasi global antara platform dan fact checker, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu berbagi basis data hoax terverifikasi secara instan. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya buat Farhan, kasih pesan dong. Kasih pesan dong Mas Farhan. Pesan etika terakhirmu untuk sobat-sobat IGP Pak. Oke. Ingat ya, setiap orang adalah gatekeeper di jaringan pribadinya. Tanggung jawab etika ada di tangan Anda sebelum menekan tombol share. Jangan jadi bagian dari masalah. Tanggung jawab moral itu mahal. Jadi kerusakan sosial jauh lebih mahal. Gitu. Keren. Luar biasa. Diskusi yang cukup menguras energi, tapi sangat penting. Terima kasih buat Dika Febriandra dan Farhan atas pandangannya yang kritis. Sobat IGP Pak, ingat judul episode kita, hoax, etika dan tanggung jawab, mencari kebenaran di layar. Kita kan main nggak sengaja toksik jadi anak kecil ditirupi Kurang mendidik. ya tanpa disadari katanya padahal itu cuma hiburan kan, dia bikin itu buat hiburan kan. Nah tanpa disadari kadang Toksik. ya nggak pantas lah ditiru lah. Tapi kan toksik umpatan-umpatan wis kayak jadi habit ya. Aduh ini mesti kaget sih dek toksik. Mesti toksik. Contoh sih toksik mau sih. Enggak pernah toksik. Nggak pernah toksik ya? Ya bi. Tapi lagu isu positif toh. Lagu yang negatif. Contoh lagu negatif John. Wah ada. Aduh banyak. Banyak banget. Contoh. Terima kasih Pak. Ini disensor saja kalau ini. Sahabat Google. Thank you Guling. Injil. Satu TikTok ini Rahmat. Ini bang sih. Oh, sambil dia gitu ya. Nah, ini lihat nih coba. Ini tapi di sini di sini masih dicoba. Ini gimana ini? Ini kan kalau orang yang apalagi orang yang despot ya. Dan dua kan ya pasti percaya. Orang awam lah, orang awam. Kalau Thomas kan apalagi orang sepuh itu kan kalau lihat video ini pasti masa ini Gimana ini nah, ya masa ini kayak gini gitu. Pasti kan ujung-ujungnya jeleknya kan di jeleknya yang dibicarakan nanti jadi omongan-omongan Iya. dari pengaruh negatif ke masyarakat lah. Ke anak juga bisa mas. Pokoknya TikTok, sosial media, semua sosial media selalu positif. ya, saya selalu positif ya itu anu aja sih pintar-pintar kita menyaring Betul. Ada plus minusnya. ada plus minusnya semua Plus aja. tergantung cara kita memilahnya. Tapi menurutmu
lebih banyak sisi negatif maupun positif. Nah, TikTok, sosial media lah. Semua sosial media sebenarnya 50-50 sih. Iya, 50-50. Ya, seimbang lah, nggak bisa tidak. Kan positif, kadang enggak. Iya. Tergantung dari masyarakat juga. Gimana menanggapi sebuah video, enggak perkataan. Demikian. Menurutku, nggak sekolah pandangan anak-anak saya ini mending dicek game apa sosmed soalnya kan zaman sekarang sih bayi mungkin yang sosmed soalnya. Nek sekolah aku ya mending tak cekli game tapi ono sih daripada sosmed itu soalnya dampak buruk itu kan gede nih sosmed sih. Mental itu Bener. mental sih. Suka komen gimana lu? Netizen jahat. Masuk netizen ya? Nggak pernah netral. Aduh, netral ya Mas Febri. Pro ke ini, pro yang positif. Contohnya gitu. Contohnya ya itu tadi toh. Terus tapi kapan ini Kapan lagi nemuin pacar? Tujuh saya yo. Tapi nasi game bisa untuk ngomong sih. Gini. Lah sosmed apa ora tambah gaduh ya sosmed. Gini mungkin Tambah parah. yang dimaksud Dika tuh game tapi yang berarah ke edukasi. Kan itu kan jawabannya. Nah, itu dia. Contohnya Roblox. Itu khusus saya Roblox mania. Roblox itu juga mancing. Aduh. Oh, di Kalau Roblox yang sing aku lihat sih kurang ya. Soalnya kan di aku kan juga main Roblox. Banyak umpatan-umpatan sama perkataan. Kadang juga ada sesuatu hal yang nggak bagus buat ditiru buat anak-anak lah. tapi kan waktu kan semuanya ngomong kasar kan di ini kan Iya. Kena violation 5 menit. Nah nggak bisa ngomong atau nggak dengerin ngomong. Tapi bukannya nek belum punya KTP itu mana ya? Nggak bisa, kita nggak bisa bicara, nggak bisa unik. Tergantung. Kadang tuh anak-anak zaman sekarang tuh pintar. lu KTP ini punya ya Iya pakai KTP mama papa. parah aja itu Atau enggak kadang pakai akunnya kakaknya itu bisa jadi. karena aku belum tahu ya gua KTP oke kan tidak ada Oh, gak ada ngomong. orang tak ngomong Ya kan dari tadi udah ngapain dia? Ini sampai anak-anak kalian nanti ya kemakan hoax yang pertama terus yang penting kontrol dari orang tua itu penting soalnya era digital ini mungkin banyak netizen yang mulutnya itu kayak atau jarinya kayak sampah kayak setan jadi yang bisa dikondisikan lah intinya. ya sebagai orang tua harus tetap kontrol anak-anaknya atau anak-anaknya sebenarnya iya generasi emas itu Nyata adanya ya. nyata adanya. Tapi kan sekarang kan di Google kan ada apa fitur itu loh yang peraturan orang tua tuh. Jadi kita bisa pantau, kita bisa sewaktu-waktu kunci HP-nya jadi jarak jauh. Kan ada itu sekarang. Tapi kan ini tidak semua orang tua tahu sih. Tidak semua orang tahu cara jadinya atau malah tidak semua orang tua tahu kalau itu tuh ada gitu kan gitu. Jadi itu kan kita perlu edukasi lagi ke orang tua ya. Biar anaknya biar mereka tuh tahu lah kalau di Google tuh ada fitur kayak gitu loh. Biar bisa kontrol anaknya bisa
tadi ngelok HP-nya, ngelok HP anaknya atau apa itu lah. Menurutku lebih ke edukasi ke orang tuanya sih, biar orang tuanya itu nggak kalah cetek, nggak kalah dari anaknya. Soalnya banyak orang tua sekarang yang cetek malah lebih pintar anaknya daripada orang tuanya di zaman sekarang. Dan soalnya anak lebih eksplor pasti. Langsung aja, Mas. Mas Dika, ada yang ingin disampaikan? Tanggapanku ya, tangga yang pesan ini pesan terakhir ya. Mungkin dari Mas Febri sama Andika ada yang mau ditambah lagi? Kalau dari saya ya, pesan dari saya itu bagi kalian yang orang tua di luar sana dan kalian yang punya adik itu adiknya diawasi, anak-anaknya diawasi biar enggak apa? Feb? Biar nggak masuk ke jurang yang salah. Nah, selalu dalam pengawasan lah. Ya, Biar ada jadi generasi emas. Benar, generasi Mas tuh nyata adanya. Sangat nyata kok. Iya, sangat nyata. Sangat nyata sekali. Nyata. Jadi makasih buat teman-teman yang udah dengerin keluh kesah kita atau obrolan-obrolan random kita, yang sebenarnya intinya tuh kayak pengawasan anak di Era era digital lah. Tadi banyak banget kita bahas pengawasan anak, terus ada dampak negatif dan positif teknologi juga, sosmed terutama. Terus Iya, jangan kemakan dua. sama itu jangan kemakan dua sih. Ya mungkin itu obrolan-obrolan dari kita. Saya Gibran mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan. Saya undur diri. Saya Andika, saya pamit undur diri. saya Febri, saya pamit undur diri. Saya Andra, pamit undur diri. Dan saya Fahdan pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa pantengin terus channel kita, tunggu episode selanjutnya yang gak akan tayang di podcast manapun di platform manapun. Ya. Dari podcast apa ini? Pamit undur diri dan gak akan tayang di podcast manapun, platform manapun. Dadah. Dadah.